Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan persentase atau mengerjakan tugas final dari mata kuliah fikih ibadah. Tidak lupa kita senantiasa berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Julian, Prodi MPI kelompok 3 yang akan mempresentasekan sebuah materi dari mata kuliah fikih ibadah, yaitu haji. Baik, dan untuk mempersingkat video ini, langsung saja saya akan mempresentasekan tentang haji ini. Haji, pengertian haji. Haji adalah, menurut bahasa, bersiarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung ke tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amal ibadah tertentu yang telah ditetapkan di dalamnya. Definisi bersiarah ke tempat tertentu yaitu mendatangi Baitul Mekkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu tertentu yaitu hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, seperti Syawal, Zulhijjah, dan Zulkaidah. Sedangkan pada definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. Adapun syarat haji yaitu, syarat yang ke-1 adalah orang itu harus Islam. Jika ingin mengerjakan haji, wajib beragama Islam. Jika ada non-muslim yang ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajiban sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Syarat yang kedua adalah berakal. Maksudnya, orang yang ingin melaksanakan haji harus waras dan tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama. Sebab, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, pena diangkat, kewajiban digugurkan dari 3 golongan, yaitu orang yang ditidur sampai dibangun, anak kecil hingga bermimpi balik, dan orang gila hingga berakal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4403. Syarat ketiga dalam haji yaitu balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat yang keempat adalah merdeka. Maksudnya, orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Dan syarat yang kelima yaitu mampu, yang tercantum dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji adalah
Sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji menurut 4 mazhab. Yang pertama, saya akan membacakan atau menjelaskan dari mazhab. Menyebutkan pertama itu dari mazhab Syafi'i. Rukun dari mazhab Syafi'i yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, ifadah, sa'i, tahallul dan tertib. Sedangkan mazhab Maliki yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah dan sa'i. Mazhab Hambali irham, wukuf di Arafah, tawaf ibadah dan sa'i. Sedangkan mazhab Hanafi hanya mempunyai 2 rukun yaitu wukuf di Arafah dan tawaf ibadah. Saya akan menjelaskan rukun-rukun dalam melaksanakan haji. Yang pertama itu ihram. Ihram yaitu berniat dari mikat ketika hendak memulai kegiatan haji. Seperti mengucapkan lafaz labaikal lahumul hajj, ya Allah, yang artinya ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua itu wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di Arafah ialah berdiam di padang Arafah dan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wukuf di Arafah bermula dari gelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Apabila seseorang berwukuf di Arafah di luar wukuf tersebut, sama saja ia belum berwukuf. Dan rukun yang ketiga adalah tawaf ibadah. Tawaf ibadah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kefarduan tawaf ini dikukuhkan oleh Al-Quran dan ijma. Tawaf ibadah yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah nan agung sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, dan menutup aurat. Rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di bukit Marwah. Rukun yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar yang dilakukan di sekitar bukit Marwah. Rukun yang keenam adalah tertib. Tertib artinya rukun-rukun haji di atas harus dilakukan secara beraturan, yaitu dengan mendahulukan ihram dan rukun lainnya. Dan adapun sunnah-sunnah haji, amalan tersebut sunnah. Apa saja yang termasuk amalan sunnah dalam haji, yaitu mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melantunkan talbiyah berulang kali, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah, memanjatkan doa dan melihat Ka'bah, melakukan tawaf qudum, tarwiyah di Mina, sholat di Hijr Ismail, minum air Zamzam, melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Ada 3 pelaksanaan haji.
yaitu haji ifrat. Yang dimaksud haji ifrat adalah orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Bagi mereka yang melakukan umroh, wajib ataupun sunnah boleh dilakukan setelah kegiatan hajinya selesai. Haji kiran adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan. Adapun amalannya, pelaksanaan haji kiran yang digabung dengan amalan umroh tersebut yaitu tawaf dan sa'i. Yang ketiga adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi haji yang sempat saya bawakan. Mungkin ada kesalahan kata dari saya, karena saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, sedikit pikir amal soleh, arif dalam berpikir, bijak dalam bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.